Nah, setelah aku keraguanku aku tumpuk gitu. Nah, lahirlah dari kepercayaanku, dia harus bisa. Dia bisa, ayah mama juga mendukung aku. Dapatlah judul dari Aku Tak Bisa Menjadi Aku Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Akbar Anayaka Fadli yang dapat menyapa para teman-teman di luar sana dalam podcast Ruang Setara di episode Suara Hati Kisah Nyata untuk Inspirasi Bersama. Di sini kita akan membahas berbagai cerita yang relate banget untuk kita semua nih teman-teman, yang utamanya sebagai mahasiswa ya, mulai dunia perkuliahan, organisasi hingga prestasi-prestasi yang telah ditorehkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu yang berprestasi yang dapat memberikan kita sudut pandang baru, pengalaman baru, dan tentunya semangat baru ya teman-teman. Nah, pada kesempatan pada kali ini saya berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan seorang narasumber, seorang mahasiswi yang telah menerbitkan 5 buku semenjak masa sekolah. Nah, perkenalkan langsung saja ya, perkenalkan ini Kak Dea. Halo teman-teman. Nah, sebelum kita berbincang-bincang nih Kak Dea, Oke. Aku panggilnya apa nih, Kak Dea, Mbak Dea atau apa? Oke. Boleh dia aja sih, soalnya kita Dea kan ya. Ya. Oke, Dea. Dea, apa kabar nih? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya. Senang sekali nih. Wah, saya memiliki narasumber yang berprestasi dan apa ya? Memiliki berkesempatan meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kami. Oke, aku juga terima kasih teman-teman sudah dipanggil di KPI ini gitu. Ngomong-ngomong, saya sudah baca buku kamu yang judulnya Dari Aku Yang Belum Bisa Menjadi Bisa ya, betul? Dari Aku Tak Bisa Menjadi Aku Bisa. Iya. Oke. Itu deep banget sih Kak, relate banget sih sama aku. Untuk Genzi ya. Iya. Karena dulu akunya tuh introvert, malu sosialisasi, dan karena aku setelah mahasiswa ikut gabung organisasi ya Kak, akhirnya aku diberi ruang, terus kemudian bisa tumbuh lebih baik. Jadi dunia perkuliahan juga ada impact-nya iya, gitu ya Kak? ada impact-nya sih. Begitu. Nah, begini Kak Dea, selain Kak Dea ini kan seorang mahasiswa, kemudian juga aktif di organisasi, tapi memiliki prestasi yang bisa menerbitkan 5 buku ya Kak Dea? Alhamdulillah. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah ya, apalagi bagi seorang mahasiswi yang sibuk di dunia kerja, kemudian organisasi, juga perkuliahan, tapi bisa menerbitkan 5 buku. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Dea, kenapa sih Kak Dea lebih memilih menulis daripada kegiatan lain yang mungkin bisa apa ya, lebih berpengaruh untuk Kak Dea? Oke, jadi sedikit cerita nih ya teman-teman. Aku menulis itu dari waktu COVID Kak. Oh, COVID. COVID Corona itu sekitar aku kelas 9 ya, berarti 9 akhir. Dulu kan aku dengan tidak latar belakang menulis ya. Aku dulu waktu TK, SD, SMA itu
nyanyi gitu. Tapi setelah COVID itu ruang kita kan jadi kecil ya. Iya. Jadi kecil, habis itu di rumah. Jadi aku kayak cari gitu. Apa nih yang nggak bikin aku bosen di rumah gitu. Nah, setelah itu aku mendapatkan info dari media-media, di mana dulu waktu COVID itu banyak komunitas literasi. Aku menemukan komunitas literasi namanya komunitas kita. Komunitas Literasi kita. Literasi kita. Di mana di sana aku jadi kayak tertarik juga nih. Biasanya kalau waktu TK, SD gitu dia nyanyi gitu. Tapi setelah mendapatkan nulis puisi juga seru banget nih teman-teman gitu. Jadi kayak di rumah corona itu kan membuat kita kayak lebih kayak sempit ya, ruangnya sempit gitu. Iya, sempit banget ya dulu. Jadi aku nulis itu kayak eksplor dunia baru gitu. Jadi setelah kecil dia ini kan passionnya di nyanyi ya? Dan kemudian setelah beranjak dewasa passionnya berganti ke menulis. Nah, kira-kira respon keluarga ketika pertama kali Kak Dea berhasil menerbitkan buku itu seperti apa? Oke, pastinya ayah mama aku seneng ya, karena dari TK sampai SMP itu orang tua selalu dukung gitu. Kamu mau dimanapun aku dukung gitu. Contoh dulu waktu SD, waktu TK juga kalau aku mau nyanyi lomba gitu, mama juga yang kamu bajunya lomba di sini ini gitu, di lomba selanjutnya ini. Jadi kayak berbeda-beda gitu, orang tua itu kayak ngedukung banget gitu. Jadi semenjak aku membuat dulu sebelum terbit, aku itu masukin di Wattpad dulu, aplikasi Wattpad teman-teman. Nah, habis itu aku kayak enak banget nih mendapatkan dunia yang baru. Nah, mama ayah itu kayak ya udah, setelah buku pertamaku ini ya, judulnya Alunan Diksi. Alunan Diksi. Isinya apa tuh Kak Dea? Ini puisi. Oh, puisi. Jadi di Wattpad dulu aku ada 300 puisi yang aku taruh di buku ini, 215-an kalau nggak salah, sekitar gitu. Ayah mama ya senang sekali pastinya anaknya bisa nerbitin buku waktu di bangku aku waktu kelas 10 gitu, kelas 10. Jadi dari sekolah juga support banget, orang tua nge-support terus, dan lingkup-lingkup juga ngedukung banget. Alunan Diksi ini berarti isinya puisi sebanyak 215 halaman ya, Kak Dea? Sekitar segitu. Nah, kok bisa menuliskan puisi sebanyak itu? Gimana sih Kak Dea ceritanya? Apa nggak mengalami mati ide mungkin? Writer block atau bagaimana? Pasti nulis itu kayak ada di fase kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak tapi aku selalu bilang sama diri aku setelah aku mendapatkan, jadi aku nulis ini sebagai ruang untuk terapi diri aku sendiri gitu. Jadi teman-teman waktu SMP, SMA itu kan benar-benar corona ya. Jadi kayak mungkin dulu yang TK, SD, SMP kelas 2 dia ekstrovert, tapi semenjak corona dia lebih ruangnya jadi sempit, kembali ke introvert gitu. Nah, setelah menulis itu aku mendapatkan ruang bicara sama tulisanku sendiri, kayak aku lebih luasa gitu. Jadi semenjak saat itu SMA dulu dia bisa dikatakan dia introvert banget, karena aku lebih suka menyendiri, lebih suka nyibuk dengan tulisanku gitu. Jadi pasti ada di fase kayak gitu, tapi tidak terus-terusan kayak gitu. Jadi aku janji kalau buku ini terbit, udah konsisten sama diri aku, insya Allah kalau Allah merestui, aku pengen banget 1 tahun itu 1 buku gitu. 1 tahun 1 buku. Wah, sungguh semangat sekali ya Kak Dea. Alhamdulillah. Udah gitu semenjak alhamdulillahnya karya aku yang ke-3, 4 itu kan udah ada di penerbit mayor nih. Nah, kayak menjadi semangat banget. Jadi penerbitan itu ada 2, penerbit indie sama penerbit mayor. Jadi penerbit indie itu kayak perorangan gitu kan. Nah, kalau penerbit mayor lingkupnya yang besar, di mana karya-karya kita itu pasti ada di Gramedia gitu. Jadi semenjak saat itu kayak bisa nih, dia bisa. Nah, terbitlah jadi yang ketiga ini, dari aku tak bisa menjadi aku bisa gitu. Oh, berarti bukunya Kak Dea ini bisa ditemukan di Gramedia ya? Bisa, yang 2 ini.
Oke, berarti ini merupakan buku yang meluapkan ekspresi isi hati Kak Isi Dea hati, begitu ya. betul. Mungkin bagi teman-teman yang tidak memiliki teman bercerita atau mungkin depresi dan lain sebagainya, mungkin bisa mencurahkan isi hatinya lewat nulis ya teman-teman. Karena gini, nulis itu bukan hanya cuman tempat kita menuangkan ya, tapi setelah aku menyadari nulis itu bisa jadi teman dekat kita kalau kita mungkin nggak punya pendengar gitu. Tulisan kita itu ya pendengar kita gitu. Aku dulu kayak nggak percaya sama orang gitu kan. Aku ngerasa kayak aku nggak punya teman, aku ngerasa nggak punya siapa-siapa. Tapi setelah aku nulis, setelah aku menuangkan keluapan isi hatiku, setelah aku menemukan titik tenangku, nah dari nulis itu kayak aku merasa dapat pelukan gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin dari bentuk keresahan mungkin nggak berani cerita atau bercerita sama siapapun, nggak apa-apa, nulis aja gitu, kali aja menjadi karya gitu. Ya, begitu ya Kak Dea. Iya. Untuk selain itu, motivasi menulis Kak Dea itu seperti apa sih? Kok bisa sampai menerbitkan 5 buku? Ini kan bukan sekedar motivasi ya, tapi juga passion. Oke. Motivasi aku itu gini. Kebetulan ini kan aku dari pendidikan bahasa Indonesia kan, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Muria Kudus. Jadi kayak setelah aku ada di prodi itu kayak itulah menjadi pendukung aku gitu. Aku udah dengan passionku kayak gini, aku di pendidikan, jadi pendidikan sastra ya, jadi kayak mau nggak mau ya aku jadi makin tertarik untuk nulis gitu. Jadi kemarin juga di semester 2 itu kita itu disuruh buat buku antologi. Buku antologi. Buku Antologi apa tuh, puisi, antologi puisi, maaf. Puisi. Mau nggak mau memang harus terbit gitu kalau di PBSI. Gitu. Itu harus terbit ke apa? Penerbit resmi atau bagaimana Kak? Penerbit resmi yang Resmi. indie tapi Oh. berarti ISBN, nanti tetap ISBN. Oh, Gitu. Jadi kayak uasnya matkul itu gitu harus terbit buku antologi puisi gitu. Berarti ini juga menjadi semacam apa ya? Kak Dea merasa di prodi yang cocok untuk mendukung passionnya begitu ya Kak? Betul. Jadi aku nggak salah jurusan gitu. Emang dari dulu emang pengen di PBSI. Oke, kira-kira dari 5 buku yang Kak Dea ciptakan, kira-kira buku mana sih yang paling mendapatkan tempat di hati Kak Dea dan kenapa harus buku itu? Oke. Ini ya teman-teman, yang buku kelima belum bisa membawa di sini ya. Maaf ya teman-teman. Ini buku ketiga aku, dimana ini buku yang paling membuatku bisa sampai di titik ini dan bisa ada di sini. Ini buku dari Aku Tak Bisa Menjadi Aku Bisa. Bagaimana dari bentuk semua kegagalan aku, keresahan aku teman-teman, aku bisa ada di sini. Aku merasa kayak dulu SMA ini aku tuh sering sakit-sakitan. Sering kayak bisa nggak ya dia sembuh, bisa nggak ya dia melanjutkan sekolah. Karena fun fact-nya dulu SMA aku bisa dikatakan sekolah 1 bulan hanya 1 kali. 1 bulan 1 kali? Iya. Oke. Sakit apa tuh Kak Dea? Aku punya asma, terus kebetulan aku ada GERD, ada sinus. Jadi aku merasa kayak ya Allah, kalaupun aku merasa aku pernah ada di posisi gini, aku capek ya Allah, aku kuat nggak ya? Kalau aku nggak bisa, ambil aja, aku nggak apa-apa. Karena kasihan juga sama orang tua aku, kayak bisa dikatakan aku 1 bulan itu bisa di rumah sakit 1, 2 kali, 3 kali gitu. Itu kayak ya mungkin dari bentuk ekspresiku, keluh kesahku, aku nggak bisa cerita sama siapa-siapa, lebih meluapkannya ke tulisan gitu. Berarti dengan mohon maaf, dengan sakitnya Mbak Dea itu bisa membawa Mbak Dea jauh sampai saat ini ya Mbak Dea. Luar biasa sekali teman-teman. Ini merupakan sosok yang inspiratif sekali. Tidak hanya pasrah, namun juga menerima apapun yang telah Tuhan berikan. Dan utamanya bisa bisa memperbaiki diri lah. Gitu bener. Nah dulu waktu SMA juga aku takut ketemu sama orang kayak ya Allah, kalau aku kambuh di sekolah gimana ya. Jadi aku pernah ada di posisi benar-benar takdul banget gitu, kayak
titik bawah banget. Nah setelah aku keraguanku aku tumpuk gitu. Nah lahirlah dari kepercayaanku, dia harus bisa, dia bisa, ayah mama juga mendukung aku. Dapatlah judul dari Aku Tak Bisa Menjadi Aku Bisa sampai di titik ini. Mungkin ada pesan buat teman-teman yang masih ragu terhadap dirinya sendiri atau bahkan belum tahu jati dirinya nih Kak Dea. Mungkin Kak Dea ada pesan buat teman-teman di luar sana. Oke. Buat teman-teman, kita itu bakal ada di fase masing-masing karena setiap orang itu punya cerita masing-masing. Kadang kita di atas, kadang kita bawah, kadang kita ada di tengah gitu kan. Nah, kalau kita ada di bawah, ya udah nikmatin aja fase itu gitu. Nggak apa-apa, kita sakitnya kali ini gitu. Nikmatin aja bentuk lukanya, nikmatin aja bentuk dukanya, karena itulah bentuk penguat Tuhan agar kita bisa melihat bagaimana sih keindahan di depan sana. Mungkin agak lama ya, tapi setelah mendapatkan itu kalian bakal melihat, oh ternyata perjalananku kuat ya sampai di titik ini. Aku menulis dengan ini ya, 1, 2, 3, 4 yang aku bawa ini kayak, loh dia sekarang nulis ya, dulu padahal aku nggak ada bayangan gitu dia bisa nulis gitu. Dulu kan karena TK, SD, SMP kan aku nyanyi paduan suara kayak gitu tuh. Yeah. Nah kayak ini kan kayak Tuhan itu punya rencana yang nggak kita ketahui gitu. Jadi kita boleh berekspektasi, tapi kalau Tuhan punya rencana yang lebih baik itu ya udah, itulah takdir yang terbaik buat kita gitu. Jalanin aja teman-teman, nikmatin aja sakitnya, nikmatin aja keluh kesahnya, nanti juga ada timbal baiknya gitu. Setuju sih Kak Dea. Saya juga merasakan ya, terutama zaman COVID tadi yang sudah saya rasakan. Dan memang untuk berproses itu kita memang perlu ruang lebih dan perlu kepercayaan diri untuk mendapatkan kesuksesan itu nanti. Nah, untuk kira-kira Kak Dea setelah ini ada planning lebih lanjut nggak mengenai hasil karyanya nanti? Oke, kebetulan teman-teman setelah buku yang keempat ini terbit, judul dari Aku Yang Sudah Ikhlas, ini menurut aku ini buku yang paling aku sangat cintai banget, karena ini bukan hanya mengabadikan seseorang, tapi untuk mengikhlaskan bentuk rasa sakit yang aku alami. Itu karena perjalanan panjang yang aku kumpulkan dari keresahan-keresahan, di mana dari ketakutan tadi, terus aku gabungkan dengan seseorang yang mendukungku sampai saat ini. Inilah yang aku sebut buku spesial untuk diriku dan untuk dia gitu. Spesial banget ya Kak Dea. Iya. Oke. Wah, nggak kerasa nih Kak Dea, kita hampir di penghujung. Iya, karena bincang-bincangnya udah ini. Betul. Kali ini kita akan break interaktif teman-teman. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan ke Kak Dea. Nah, ini break interaktifnya nih, benar atau salah nih Kak Dea. Mungkin nanti Kak Dea bisa menjawab benar atau salah secara cepat. Oke, bisa dimulai ya Kak Dea. Oke. Yang pertama, penulis itu selalu butuh inspirasi sebelum menulis, benar? Benar. Benar. Oke, yang kedua, kalau nulis di malam hari, ide lebih gampang masuk. Benar. Benar. Deadline itu sebenarnya teman dekat penulis. Benar. Benar. Semua tulisan penulis pasti bagus sejak draft pertama. Salah. Salah. Oke, yang kelima, menulis buku itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya banyak waktu luang. Salah. Salah. Saya tertarik ke yang nomor 5 nih Kak Dea. Kira-kira kenapa sih bisa dikatakan salah menurut Kak Dea? Karena kalau menurutku ya, tadi kan soal kesibukan ya. Iya. Mau nggak mau kalau kita niatnya pengen nulis gitu, ya dijalani, ya tulis aja gitu. Contoh nih tugas, kita nggak ada waktu untuk mengerjakan tugas itu. Tapi kalau tugas itu wajib untuk dikerjakan kan, iya. Mau nggak mau dikerjakan toh. Iya dong. Nah, denganku yang sudah ini nulis, di fashionku yang sudah nulis ini, mau nggak mau memang harus nulis, mau nggak mau memang harus dipaksa nulis gitu. Jadi memang memanfaatkan waktu yang ada ya, bukan berarti menulis ketika waktu luang begitu ya Kak? Betul, karena waktu 5 menit juga bisa kita nulis loh teman-teman.
nggak apa-apa, cuman hanya sebatas satu kalimat, dua kalimat nggak apa-apa. Yang penting satu hari itu nulis. Nggak ada hambatan kalau bilang orang-orang, nggak punya waktu untuk menulis. Nggak ada hambatan kalau aku sibuk nih, aku nggak ada apa namanya ide gitu. Tapi kita baca di draft awal gitu, gimana lanjutan di episode ini gitu, di bab ini gitu kan. Nah, kalau menurutku itu bakalan bisa menarik ide yang membuatku buntu setelah membaca gitu kan. Oh, ini bab ini membahas ini, terus baca bentar, membaca itu ya palingan 1-2 menit lah. Nah, terus habis itu kayak bisa menurutku. Oke, wah, gak terasa nih Kak Dia, waktunya hampir selesai nih Kak Dia. Kira-kira terakhir nih Kak Dia, ada quotes buat teman-teman di luar sana gak Kak Dia? Oke, ada quotes nih. Oke, kira-kira sekalian aku boleh itu ya, ambil video minta teman-teman. Oke. Ini mungkin cocok banget ya buat anak Gen Z yang mungkin di fase titik terendahnya, atau mungkin mengikhlaskan seseorang, mengikhlaskan rasa sakitnya, mengikhlaskan apapun itulah, pokoknya tentang mengikhlaskan. Karena kan judulnya dari aku yang sudah ikhlas. Ini bukan hanya tentang mengikhlaskan seseorang, tapi mengikhlaskan diri sendiri. Nah, di quote aku di halaman 73, jika kamu menghantarkanku kepada jalan melupakan, maka biarlah aku berjalan sendirian. Karena setiap langkah yang kita berdua lakukan akan abadi pada setiap ruang yang berbeda. Terima kasih. Tertulis dari aku yang sudah ikhlas. Isinya teman-teman yang di luar sana banget ya Kak Dia. Banget ya. Nah, kawan Ruang Setara, itu dia diskusi menarik kita dengan Kak Dea Sholihatun Nikmah selaku narasumber dari Ruang Podcast dari Suara Hati. Semoga cerita Kak Dea dapat memberikan kita inspirasi, motivasi, serta memberikan dampak bagi diri kita untuk tetap maju, berprogres, dan melupakan masa lalu. Begitu ya Kak Dea? Betul. Oke. Terima kasih Kak Dea telah berkesempatan hadir di Ruang Podcast kami. Mungkin untuk next kita bisa undang Kak Dea kembali lagi ya. Oke, aku juga mengucapkan terima kasih teman-teman sudah diberikan ruang dan kesempatan di sini gitu. Karena kalau nggak ada di sini juga aku nggak bisa mengeksplor gimana sih di ruang ini. Karena setiap ruang itu pasti punya ceritanya masing-masing toh. Oke, kami juga berterima kasih kepada Kak Dea telah menemani kami hingga akhir episode ini. Jangan lupa untuk mengikuti podcast Ruang Setara agar tidak melewatkan diskusi inspiratif selanjutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.